Di dalam sebuah gedung, terdengar suara Jiwon memberitahu Yeondu bahwa mereka telah sampai di studio Paus. Sambil membantu Yeondu menuruni tangga, Jiwon berpikir bahwa studio Paus mirip dengan studio milik Eden. Jiwon pun mengingatkan Yeondu agar berhati-hati saat menuruni tangga. Tentu saja Yeondu, yang saat itu menuruni tangga dengan ceria, mengangguk pelan dan meyakinkan ayahnya bahwa ia akan berhati-hati. Saat itu, mereka disambut oleh si kakak Paus. Jiwon memberi salam, dan Yeondu pun tak lupa ikut memberikan salam kepada kakak Paus. Si Paus lantas berseru kepada Jiwon, mengatakan bahwa mereka pasti akan mendapat masalah. Seketika, Jiwon menjadi ikut khawatir dan menanyakan masalah apa yang akan timbul. Pada saat itulah, si Paus menatap Yeondu dan memberitahu Jiwon bahwa hanya ada satu masalah. Dan masalah itu adalah Yeondu terlalu manis dan cantik, yang akan membuat semua orang menjadi gila. Setelah mengatakan itu, ia pun tertawa. Jiwon kemudian menyentuh sesuatu di dinding. Si Paus menjelaskan bahwa itu adalah peredam suara. Ia menawarkan diri untuk membantu Jiwon menggantungkan jaketnya, dan tak lupa juga menawarkan hal yang sama kepada Yeondu. Ketika Yeondu melepas jaketnya, si Paus berseru, melihat Yeondu seperti malaikat kecil dengan pakaian tersebut. Ia bahkan memuji Jiwon karena memakai pakaian yang senada dengan Yeondu sehingga terlihat sangat serasi. Yeondu hanya tersenyum menatap kakak Paus, sementara Jiwon hanya bisa tertawa mendengarnya. Yeondu kemudian memberitahu kakak Paus bahwa ia sedang mengenakan pakaian tampil sepasang dengan ayahnya. Si Paus tertawa, memuji Yeondu bahwa itu sangat cocok dengannya. Yeondu tertawa senang mendengarnya. Lalu, kakak Paus menyarankan kepada Jiwon agar jaket Yeondu dilepaskan saat mereka siaran nanti. Jiwon pun mempertanyakan alasan di balik saran tersebut. Si Paus menjelaskan kepada Jiwon bahwa Yeondu terlihat sangat cantik saat melepaskan jaketnya, dan menurutnya, jaket itu memberikan kesan terlindungi. Ia melanjutkan, rompi rajut dengan kaos putih, seperti malaikat kecil itu. Dan ia menyayangkan jika hanya menunjukkan salah satunya saja. Jiwon memikirkan hal itu dan kagum akan kakak Paus yang seolah mengetahui segalanya. Setelah itu, si Paus memberikan sesuatu kepada Jiwon. Jiwon menanyakan apa itu, dan si Paus menjelaskan bahwa itu adalah topeng yang dibuat khusus untuknya. Menurutnya, topeng yang sebelumnya terlalu aneh untuk Jiwon, sehingga ia membuatkan topeng baru yang lebih pas. Jiwon sangat berterima kasih karena telah dibuatkan topeng khusus. Si Paus tak mempermasalahkannya karena membuatnya tidak sulit, dan ia mengaku akan memakai topeng itu setelah acara selesai. Saat Jiwon mencoba topeng tersebut, ia terkejut karena ia tidak merasakan ketidaknyamanan dan tidak kesulitan dalam bernapas. Jiwon meminta pendapat Yeondu tentang penampilannya, dan Yeondu dengan antusias menjelaskan bahwa ayahnya terlihat sangat keren. Kakak Paus kemudian mendekati Yeondu, memberitahunya bahwa siaran mereka akan segera dimulai, dan menanyakan apakah Yeondu merasa gugup. Yeondu yang mengepalkan tangannya di depan dada memberitahu kakak Paus bahwa ia memang sedikit gugup. Namun, dengan tekadnya, Yeondu berkata, "Papa ada di sini." Sehingga ia yakin akan baik-baik saja. Lalu, si Paus bertanya kepada Jiwon apakah ia gugup. Jiwon tentu saja merasa sedikit gugup karena ini adalah kali pertamanya melakukan hal seperti ini. Mendengar itu, si Paus tak bisa tidak memuji mental Jiwon yang sangat kuat. Si Paus mengaku bahwa dirinya sangat gugup. Ia tersenyum malu dan menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah gugup, bahkan kali pertama ia siaran ia tidak merasakan gugup, tetapi ia bingung mengapa kali ini ia sangat gugup. Semua itu karena ia akan siaran langsung bersama Jiwon dan Yeondu, yang ia akui hanyalah fans biasa mereka. Ia bahkan tidak bisa menebak berapa jumlah penonton yang akan menonton siaran mereka nanti. Jiwon menyadari kegugupan si Paus dan merasa tertekan karena kali ini si Paus hanya bertindak sebagai pembawa acara atau penyiar. Jiwon mencoba menenangkan si Paus, menjelaskan bahwa mereka pernah menonton siarannya. Pada hari pertama mereka bertemu Paus, Jiwon dan Yeondu langsung menonton siaran Paus. Mereka melihat bahwa si Paus sangat natural dan lepas saat siaran. Ia melakukannya dengan sangat baik tanpa beban sama sekali. Bahkan, ia bisa memberikan pantun secara mendadak kepada orang yang memberikan donasi. Mereka berdua sangat menyukai siaran itu karena si Paus sangat lucu. Bahkan Yeondu tak bisa menahan tawa melihatnya. Jiwon kemudian menatap Yeondu, menanyakan bagaimana pendapatnya tentang siaran terakhir yang mereka tonton di kanal kakak Paus. Saat itulah Yeondu dengan sangat senang menjelaskan bahwa ia sangat menyukainya karena siarannya sangat lucu. Tentu saja si Paus terkejut, matanya melebar, menanyakan kembali apakah semua itu benar. Dan Yeondu merentangkan kedua tangannya, membenarkan hal tersebut. Jiwon menepuk pundak si Paus, memintanya untuk menjadi dirinya seperti biasanya dan tidak perlu memikirkan hal lain. Mereka pun mulai duduk bersama, dan kakak Paus memberitahu mereka bahwa siaran telah dimulai. Ia menekan tombol siaran, dan terlihatlah tampilan mereka di layar komputer berbaris dengan rapi. Namun, semuanya menjadi hening, membuat Jiwon bertanya-tanya mengapa masih belum dimulai. Ternyata kakak Paus sudah terdiam kaku tanpa bisa bergerak sama sekali. Karena itu, Jiwon memanggil namanya, Donghan. Si Paus pun mulai bereaksi dan memperkenalkan dirinya sebagai Paus kepada penontonnya. Saat itulah mode si Paus mulai kembali, dan ia mulai bercanda kepada penontonnya,
yakin bahwa siarannya kali ini pasti akan banyak penonton wanitanya karena bintang tamunya sangat istimewa. Ia bahkan mengakui bahwa siarannya sebelumnya tidak akan memiliki banyak penonton wanita. Si Paus kemudian mempersilakan Jiwon untuk memperkenalkan dirinya. Jiwon pun memperkenalkan dirinya sebagai Green, dan si Paus mulai mengulang kembali perkenalan Jiwon, lalu meminta Yeondu untuk menyapa para penonton juga. Tentu saja Yeondu langsung memasang senyum terbaiknya, menyapa semua penonton, dan memperkenalkan dirinya sebagai Yeondu. Si Paus lantas memberitahu semua penonton bahwa itulah perkenalan dari Green dan Yeondu, yang akan menjadi bintang tamu di siarannya kali ini. Ia juga penasaran berapa jumlah penonton saat itu. Si Paus sangat terkejut karena jumlah penonton sudah lebih dari 70.000. Bahkan Jiwon tersentak kaget karena baru 5 menit mereka memulai siaran, tetapi sudah ditonton oleh 70.000 orang. Ia yakin bahwa tidak lama lagi jumlah ini bisa mencapai 100.000 orang dalam waktu singkat. Terlihat jumlah penonton mulai menuliskan komentar-komentar mereka, meneriaki Yeondu. Si Paus tak bisa tidak melirik Jiwon, memberitahunya bahwa ini adalah kali pertamanya mendapatkan spam chat sebanyak itu. Jiwon juga bingung dan menanyakan bagaimana kondisi si Paus biasanya. Si Paus menjelaskan bahwa biasanya ia menyalakan God of Legend dan sesekali memainkan Minecraft. Saat itu, hanya akan ada 2 kata yang dispam oleh penonton, Hai, dan LL, yang jika digabungkan menjadi neraka. Dan semua itu tergantung dari siapa yang ada di kolom chat tersebut. Lalu, si Paus menunjuk komentar penonton yang menulis HEA dan VEN, yang jika digabungkan akan menjadi surga, kebalikan dari neraka yang biasanya ia dapatkan. Si Paus sangat senang karena ini adalah kali pertamanya ia mendapatkan komentar surga tanpa perlu melakukan apapun. Ia hanya sekali melihat komentar surga saat siaran bermain game. Namun ia yakin hari ini ia akan lebih sering melihat komentar surga tanpa henti. Kemudian, si Paus menanyakan kepada Yeondu apakah ia tahu arti jargon always. Tentu saja Yeondu yang rajin belajar sudah mengetahui artinya. Dengan senangnya, Yeondu mengatakan, always, Yeondu. Seketika, para penonton langsung menyerbu kolom chat dan terus berkomentar meneriaki nama Yeondu. Saat itulah si Paus panik, meminta penonton menunggu karena servernya bermasalah. Si Paus meminta mereka semua untuk menghentikan komentar mereka di kolom chat karena jika tidak, siaran mereka akan macet. Saat itu, Yeondu terdiam hingga mulutnya terbuka. Bahkan Jiwon merasa khawatir jika siaran macet. Itu akan mengganggu dan menjadi sangat kacau. Saat itulah banyak muncul komentar yang meminta semua orang berhenti menulis di kolom chat. Mereka mulai saling memberitahu agar semua chat dihentikan. Si Paus mulai serius dan mengeluh bahwa ia sudah diberitahu oleh Sua bahwa pihak YouTube telah menjamin suaranya tidak akan ada gangguan. Si Paus meminta semua orang untuk menunggu dan mulai menekan tombol kembali. Saat itulah si Paus menanyakan kepada penontonnya apakah siaran mereka sudah tidak macet lagi, karena ia sendiri telah mengatur kolom chat menjadi hanya untuk chat khusus para fans. Ia juga meminta maaf kepada mereka semua dan menjelaskan bahwa itu semua demi kelancaran siaran mereka tanpa kendala. Para penonton mengkonfirmasi bahwa tidak ada kemacetan lagi. Jiwon pun mulai menanyakan apa maksud dari chat khusus para fans itu kepada si Paus. Si Paus menjelaskan bahwa itu adalah ruangan obrolan khusus fansnya, yang hanya bisa digunakan oleh fansnya saja. Siapapun yang mengirimkan donasi, bahkan hanya 1 balon pun, sudah akan bisa menjadi fansnya dan menulis komentar di ruangan obrolan tersebut. Jiwon mulai berpikir bahwa 1 balon setara 100 won. Tetapi ia merasa sangat merepotkan jika hanya untuk menulis komentar harus sampai mengeluarkan biaya untuk ikut chatting. Jiwon kemudian menanyakan apa yang dimaksud geongbang. Dan si Paus menjelaskan bahwa geongbang adalah siapapun yang bukan seorang fans. Saat itulah para penonton pun mulai mengirimkan 1 balon donasi sehingga mereka bisa ikut berkomentar di kolom chat. Si Paus mulai panik kembali. Ia menanyakan apakah akan terjadi kemacetan lagi karena para penontonnya mulai mendaftar menjadi anggotanya. Si Paus hanya bisa berterima kasih pada semua orang yang telah menjadi anggota di kanalnya. Ia mengaku biasanya ia akan menyebutkan setiap nama orang yang bergabung. Namun karena saat ini jumlahnya banyak, ia tidak akan bisa menyebutkan satu persatu. Saat itulah, nama akun, Yeondu Malaikat Kecil, langsung mengirim donasi 1.004 balon bulan, yang membuat Jiwon terkejut karena itu berarti setara dengan 100.000 won. Saat Jiwon masih berpikir, ia mendengar suara si Paus yang mengatakan bahwa ia lupa menjelaskan hal ini pada Jiwon. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.